Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya kembali ingin menjelaskan tentang ikhlas, sabar, dan sadar. Ya, ini tadi sebabnya ada pasien anak muda yang sudah lama bersama saya sebenarnya karena teman ini ya, ataupun pasien ini seringkali mengalami gejala kecemasan. Tetapi kalau kita perhatikan gejala kecemasan yang dia keluhkan ini lebih dominan itu terkait dengan suatu kondisi overthinking atau pikiran yang terlalu berlebihan, ya, terlalu fokus dengan hal-hal yang belum terjadi. Seringkali kita juga demikian. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, ataupun pikiran-pikiran kita tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, pikiran kita selalu mencoba untuk mencari terus ya ke hal-hal yang jauh yang tidak pernah kita bayangkan bahkan sebelumnya. Menariknya pertanyaannya beberapa orang pasien mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Mengapa saya bisa memikirkan hal-hal tersebut? Padahal saya lagi nggak mikirin itu gitu. Tiba-tiba muncul gitu dong. Gini ya teman-teman, ya Bapak Ibu semuanya. Kita ini kan punya panca indera nih. Panca indera kita ini seringkali kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Panca indera kita ini paling istirahat itu 5 sampai 9 jam sesuai dengan jam tidur kita. Selebihnya panca indera kita ini akan selalu terstimulasi. Ketika Bapak Ibu mendengarkan saya di video ini, Bapak Ibu memancarkan sinyal-sinyal dari otak untuk menangkap kan. Artinya kalau dibilang tuh video ini akhirnya ditangkap oleh indera Bapak, yaitu telinga, kemudian juga mata, untuk melihat saya ada di sini berbicara, suaranya kedengeran gitu. Itu suatu proses dari panca indera. Kemudian apa yang saya sampaikan ini Bapak tangkap, Ibu tangkap, ya teman-teman tangkap di dalam suatu pusat otak kita yang mengelola pembicaraan, mengartikan sesuatu, kemudian menyimpannya. Ya, menyimpannya ini di amigdala. Kalau sesuatu itu memang baik, maka dia akan mungkin membuat suatu kebahagiaan, perasaan nyaman, perasaan baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuatu itu membuat Bapak Ibu tidak nyaman, mencemaskan beritanya, maka respon tubuh Bapak akan melihat konteks itu. Apa aja nih yang bisa dilakukan ataupun diupayakan oleh otak kita? Misalnya mencari cara, waduh, katanya ada bakalan virus baru, jenisnya baru begini. Waduh, bahaya nih. Saya bisa kenapa-napa nih. Akhirnya mencoba mencari informasi lebih lagi. Ditambah lagi ketakutannya karena katanya belum ada ketemu obatnya, bisa bikin menular lebih cepat, misalnya kayak gitu ya. Jadi langsung tuh pikiran kita tuh nggak bisa terkontrol, ya, mencari-cari terus, dan itu disimpan di dalam pusat memori kita yang suatu saat dia bisa muncul tiba-tiba kalau sekiranya ada sesuatu di dalam lingkungan kita yang mirip dengan apa yang kita alami tersebut. Inilah sebenarnya prinsip dasar dari mantra sadar. Ketika kita mendapatkan informasi, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menstimulasi pikiran, perasaan kita, maka kita sadari benar-benar. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita berhadapan dengan suatu kondisi panik. Ketika datang panik, mungkin sebagian yang belum terkontrol akan merasakan luar biasa ketakutannya. Merasa pikiran itu tidak bisa dikendalikan untuk mengendalikan panik tersebut. Pasien merasa luar biasa cemas, aduh, udah kenapa-napa nih, ya, bisa mati nih nanti lama-lama nih, ya. Dan ini yang paling sering dominan terjadi. Pada dasarnya, kemampuan otak untuk mengelola pikiran dan perasaan itu juga didasarkan pada
situasi, di dalam kondisi keadaannya. Kalau misalnya selama ini dia sudah latihan, maka ketika paniknya datang, dia bisa melakukan sesuatu yang dia pernah latih. Misalnya, kalau panik saya datang, saya akan menganggapnya sebagai seorang tamu. Seorang tamu yang datang, dia sedang bertamu, dia nggak akan lama datangnya, dia akan berlalu. Jadi saya tidak perlu terlalu repot mikirin kapan nih orang ini pergi. Karena dia pasti akan pergi biasanya 5-10 menit. Atau kita berupaya untuk menyadari bahwa kalaupun cemas ini datang, perasaan gak nyaman, debar-debar, segala macam, perut kembung dan segala macamnya, itu adalah suatu reaksi yang diciptakan oleh tubuh saya untuk memberikan sinyal kepada saya bahwa saya ini masih hidup, masih ada, tidak usah khawatir takut mati, karena sinyal tubuh ini menandakan sesuatu yang sifatnya positif. Dia ada menandakan bahwa saya hidup. Gitu. Jadi itu dilakukan dengan sadar. Latihannya memang biasanya saya sarankan mengistirahatkan panca indera kita dari segala sesuatu hal. Itulah mengapa tidur menjadi salah satu hal yang utama di dalam suatu proses yang namanya bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan ini. Tidur yang baik akan membantu kita menenangkan saraf pusat kita. Dan itulah salah satu cara untuk membantu diri kita supaya lebih baik lagi. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini teman-teman juga yang masih berkutat pada kondisi pikiran-pikiran yang terus-menerus berkelana, maka nomor satu tipsnya, jaga informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Perbaiki semuanya menjadi hal-hal yang baik saja. Jangan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal negatif ataupun hal-hal yang buruk. Satu, ya. Jadi jaga informasinya supaya selalu dalam kondisi yang relatif positif, ya, jangan kondisi negatif. Kalau kondisi negatif yang datang, bahkan tiba-tiba seperti panik tadi, sadarilah bahwa kondisi itu adalah kondisi yang berlangsung dan akan hilang. Jadi dia tidak akan terus-terusan datang ke dalam konteks pikiran dan perasaan kita. Yang ketiga, ketika terjadi gejala-gejala serangan panik yang berat, disertai gejala psikosomatik, maka pikirkanlah bahwa ini adalah suatu cara tubuh kita memberikan sinyal kepada kita bahwa kita masih hidup, kita masih bisa melawannya, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan upaya untuk bisa membantu diri kita sendiri jadi lebih baik nanti. Jadi nggak usah khawatir, ya, tenang, fokus, damai di hati, dan semoga juga akhirnya hal tersebut bisa segera menghilang. Oke ya, sip ya teman-teman, mudah-mudahan bisa melatihnya nih. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana kita belajar mantra yang lainnya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Ingat, ikhlas, sabar, dan sadar ini saling berkesinambungan. Tidak sendiri-sendiri dia. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memahaminya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah mengikuti channel YouTube saya, Andri Psikosomatik, sampai saat ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.